wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mupriani dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik yang berjudul Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan di Kecamatan Sukakarya. Materi pertama saya akan menyampaikan bab 1, yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah yaitu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segala potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak, sebagai salah satu unsur penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan begitu diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Karena PBB sebagian besar akan dikembalikan ke daerah untuk kegiatan pembangunan daerah dan otonomi daerah, sedangkan sisanya sekitar 10% akan dikembalikan ke pusat. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD, pendataan dan penagihan pajak daerah wilayah 4 Kecamatan Sukakarya, dari 7 desa berdasarkan realisasi paling rendah yaitu Desa Sukajadi dan tertinggi dari Desa Sukamurni. Yang selanjutnya ada tujuan kerja praktik. Yang pertama, untuk mengetahui lingkup kerja di Kecamatan Sukakarya. Yang kedua, untuk mengetahui realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Sukakarya. Yang ketiga, untuk mengetahui potensi perpajakan dari setiap desa di Kecamatan Sukakarya. Yang keempat, untuk mengetahui kualitas pelayanan pajak daerah di wilayah 4 Kecamatan Sukakarya. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan kerja praktik. Berdasarkan kalender akademik Universitas Buana Perjuangan Karawang, semester genap tahun ajaran 2021 sampai 2022, maka saya sebagai penulis melaksanakan kerja praktik pada tanggal 8 Februari 2021 sampai Juli 2021. Kerja praktik akan dilaksanakan di nama instansi Kecamatan Sukakarya, alamatnya Jalan Raya Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17630. Selanjutnya bab 2, gambaran umum perusahaan. Ada profil Kecamatan Sukakarya. Kecamatan Sukakarya merupakan kecamatan pemekaran dari wilayah Kecamatan Sukatani dan yang terdiri dari beberapa desa, yaitu Desa Sukajadi, Sukaindah, Sukakarsa, Sukakarya, Sukalaksana, Sukamakmur, dan Sukamurni. Letaknya yang strategis memungkinkan dibangunnya gedung pemerintahan Kecamatan Sukakarya. Wilayah Kecamatan Sukakarya berbatasan dengan sebelah utara yaitu Kecamatan Cabang Bungin, sebelah selatan Kecamatan Sukatani dan Karangbahagia, sebelah timur Kecamatan Pebayuran, sebelah barat Kecamatan Sukawangi dan Tembelang. Selanjutnya ada visi dan misi Kecamatan Sukakarya. Visinya yaitu mewujudkan kawasan pertanian dengan kualitas manusia yang unggul. Misinya meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah dan meningkatkan kualitas masyarakat. Bab 3 ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian kualitas pelayanan. Menurut Kotler 2005, definisi kualitas pelayanan adalah model yang menggambarkan kondisi pelanggan dalam bentuk harapan dan layanan dari pengalaman masa lalu. Promosi dari mulut ke mulut dengan membandingkan pelayanan yang mereka harapkan dengan apa yang mereka rasakan. Kualitas pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia atau SDM, ketentuan perpajakan, dan sistem informasi perpajakan menurut Suryadi tahun 2006. Pelayanan perpajakan yang berkualitas yaitu kualitas kepuasan wajib pajak dapat berupa keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan dapat berjalan dengan baik atau tidaknya jika tingkat kepuasan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya, bab 3 tinjauan pustaka yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak terutang atas bumi yang meliputi tanah dan perairan, serta bangunan seperti gedung-gedung yang berada di atas permukaan bumi. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Selanjutnya ada realisasi penerimaan pajak. Realisasi dalam penerimaan pajak merupakan jumlah penerimaan pajak yang nyata, yaitu pajak yang benar-benar diterima dan dicapai dalam metode tertentu seperti pada pajak penerimaan bumi dan bangunan, yang kemudian akan dibandingkan dengan target penerimaan pajak yang ingin dicapai. Bab selanjutnya ada bab 4, pelaksanaan kerja praktik. Uraian pelaksanaan kerja praktik yaitu saat melakukan tugas, saya sebagai penulis diberi soft file tugas yang akan dilakukan dan diberikan pemahaman apa saja yang harus dikerjakan. Soft file tersebut berkaitan dengan tugas-tugas staf administrasi pada kasih pemerintahan. Penulis dapat berkesempatan untuk melaksanakan tugas tersebut berdasarkan contoh yang diberikan. Setelah diberikan pemahaman, saya sebagai penulis akan diberikan tugas setiap harinya. Yang pertama ada surat undangan rapat bingung, kecamatan, dan daftar hadir. Kedua ada surat keterangan camat mengenai bantuan langsung tunai dana desa, rancangan APBD, administrasi PBB, dan lainnya. Yang ketiga surat rekomendasi seperti tunjangan ketua RT RW, honorarium gali kubur, pengangkatan perangkat desa, dan kunjungan kerja Bupati Bekasi. Terakhir ada login website Sikawan Bekasi Kab sebagai pelaporan kinerja sebagai pegawai pemerintahan. Selanjutnya ada kendala dan solusi. Kendala yang ditemukan saat pertama memulai kerja praktik, penulis masih merasa gugup dan tanggung selama masa penyesuaian diri dengan pegawai-pegawai dan berhubung penempatan posisi yang mayoritas dipimpin oleh laki-laki. Yang kedua, kurangnya ketersediaan komputer untuk membuat surat dan lainnya. Bahkan di ruangan penulis tidak ada komputer sehingga masih menggunakan laptop secara pribadi. Yang ketiga, pada penginputan e-kinerja di website masih terdapat minimnya pengetahuan sehingga sering menemukan kesulitan dan dalam pengisian pelaporannya. Solusi dari kendala yang ditemukan yaitu dalam hal terjun ke dalam lingkungan yang baru, penyesuaian diri sangat diperlukan. Timbulnya rasa gugup dikarenakan penulis melakukan kerja praktik yang berhadapan langsung dengan bapak pimpinan di kecamatan, di mana hal tersebut merupakan pengalaman pertama kalinya bekerja. Yang kedua, pengajuan ketersediaan fasilitas yang diperlukan kepada pimpinan di pemerintahan setempat agar proses pelaksanaan tugas berjalan dengan baik. Yang ketiga, pemahaman lebih lanjut mengenai cara penggunaan pelaporan kinerja pada website agar target kinerja dapat berjalan sesuai keinginan, serta penambahan staf untuk menggantikan posisi penulis ketika sudah selesai masa kerja praktiknya. Terakhir, bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang diperoleh itu pajak bumi dan bangunan merupakan potensi yang harus digali dan menambah penerimaan dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakatnya memiliki. Yang kedua, kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. Ada objek pajak bumi dan bangunan. Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah negara ini bisa dimasukkan sebagai objek pajak yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. Wilayah Kecamatan Sukakarya dengan luas 4.205 hektar HA terdiri dari daerah persawahan seluas 3.900 hektar, pemukiman 22,8 hektar, dan daerah lain seperti pemakaman, perkebunan, dan lain-lain seluas 79 hektar. Saran. Yang terakhir ada saran untuk bagian kasih pemerintahan sebaiknya membuka peluang untuk penambahan staf yang masih muda dan cepat tanggap dalam pemahaman tugas-tugas agar tidak lagi mengalami kendala dalam penginputan pelaporan kinerja, serta penambahan fasilitas mengenai ketersediaan komputer dan printer pada setiap ruangan kerja. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.